Magelang hari ini. Halo warga Magelang, berjumpa kembali bersama Glenn Rivaldo dalam Magelang hari ini. Warga Magelang, PNS Dinas Pengelola Pasar diminta tidak mudah terprovokasi terkait pembangunan Pasar Jowinangun. Wali Kota meminta PNS harus mendukung kebijakan Pemkot. Sebab disinyalir ada oknum PNS yang tidak mendukung pembangunan kembali pasar tradisional yang terbakar tahun 2008 lalu. Hal tersebut disampaikan Wali Kota secara langsung ketika memimpin upacara bendera di kantor DPP kemarin. Sementara itu, mengantisipasi potensi bencana pasca letusan Gunung Merapi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggandeng Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunung Apian Badan Geologi dan UGM. Kegiatan lembaga tersebut menggulirkan program Rahasia Merapi. Tujuannya untuk pengurangan resiko bencana pasca erupsi 2010. Saat ini diperkirakan material lahar dingin itu masih menumpuk hingga lebih dari 80 juta meter kubik. Sementara itu, 3 bunga bangkai ditemukan tumbuh di tempat terpisah dan menggegerkan warga kabupaten. Ketiga bunga bangkai itu terdiri dari 2 bunga bangkai tumbuh di Dusun Gebayan dan 1 lagi di Dusun Gemampang, Kecamatan Salam. Fenomena tumbuhnya 3 bunga bangkai ini membuat warga bertanya-tanya dan penasaran. Warga Magelang, Lembaga Bantuan Hukum Semarang menilai penegak hukum melakukan pelanggaran HAM terhadap 2 warga Tegalrejo yang dijebloskan ke penjara karena kasus pemotongan bambu. Pihak LBH melihat pelanggaran hukum pada proses penyelidikan dan penyidikan terhadap terdakwa. Kedua terdakwa juga diperiksa tanpa penasihat hukum. Warga Magelang, hujan deras di kabupaten hari Minggu lalu menyebabkan longsor di 5 titik sekaligus. Longsoran terjadi di Desa Tirto dan Desa Kadiluwih, Kecamatan Salam. Longsor di Desa Tirto terjadi di Bukit Endrokilo. Longsoran ini ditakutkan mengancam keselamatan warga. Sebab kondisi saat ini masih musim hujan sehingga masih ada kemungkinan terjadi longsor susulan. Beralih ke berita lainnya, banyak PNS di Pemkab yang enggan menjadi pelaksana kegiatan pengadaan. Sebab muncul beberapa kasus yang menyeret oknum PNS kemeja hijau. Pemkab hanya memiliki 247 PNS yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa. Jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan. Sementara itu, belum adanya kantor untuk Sekretariat Panwaslu Kota langsung direspon Pemkot. Hasil rapat sekda dengan instansi terkait memutuskan kantor lembaga tersebut ditetapkan di bekas rumah dinas Kepala Diskoperindak. Tempat tersebut dipilih karena lokasinya strategis, dekat dengan kantor KPU dan kantor Kesbang Ponlinmas. Pemkot juga memberikan fasilitas lain seperti mobil, parabot kantor, telepon, komputer, dan tenaga administrasi yang akan ditetapkan oleh BKD. Warga Magelang, hingga saat ini korban tewas akibat hanyut di Kalimanggis Jumat lalu masih belum diketahui identitasnya. Selang 3 hari setelah peristiwa terjadi pun belum ada keluarga yang melapor ke pihak kepolisian. Saat ini, jenazah sudah dimakamkan di TPU Kelurahan Nambangan. Dari hasil pemeriksaan medis, tidak ditemukan adanya tanda-tanda penganiayaan. Sementara itu, sebagian warga menduga korban mengalami gangguan jiwa. Warga Magelang setelah melakukan aksi mogok jualan selama 2 hari, para pedagang daging sapi di kota kembali berjualan. Namun, pedagang masih merasa omset penjualan mereka tidak kunjung membaik karena harga daging sapi masih sangat tinggi. Salah satu penyebabnya karena banyak pembeli dari luar daerah membeli daging di Magelang sehingga stok menjadi langka. Para pedagang berharap mereka tidak membeli lagi di Magelang agar harga daging bisa turun. Kita sampai pada berita terakhir. Warga Magelang, laporan salah satu warga kota Soeharto terkait pemalsuan SK yang dilakukan wali kota terancam terhenti. Sebab polisi tidak bisa melanjutkan penyidikan kasus tersebut dengan alasan tidak memenuhi unsur pemalsuan sesuai diatur dalam KUHP. Soeharto sendiri merasa heran kasus tersebut terhenti dan dinyatakan tidak memenuhi unsur pemalsuan, padahal polisi belum melakukan penyidikan. Demikian warga Magelang, berita-berita seputar Magelang yang kami sampaikan untuk Anda. Terima kasih kebersamaannya dan sampai jumpa. Magelang hari ini.